tuh. Kan RG yang hubungi Oki duluan, dan RG minta nomor Mail Raditya. Unsur dari pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 KUHP tentang masalah pemerasan dengan ancaman itu tidak semata-mata melihat dari siapa yang menghubungi duluan. Ini gue berulang-ulang ngomong kayak gini, capek juga nih memang. Jadi itu bukan ke situ melihatnya. Yang dilihat adalah bagaimana proses itu bisa berpindah. Kalau lu larikan lagi siapa yang menghubungi duluan, nggak ngaruh itu. Yang ngaruh itu bagaimana si korban ini bisa menyerahkan uang. Itu yang didakwa sekarang. Nggak ada urusan itu ya siapa yang menghubungi duluan. Bang cocoknya jadi hakim kalau nggak JPU. Nggak, kalau hakim berat lah tugasnya. Pertanggungjawabannya berat. Karena hakim itu memutus nanti dia itu mewakili Tuhan. Karena apa? Coba kalian simak di dalam hakim membacakan amar putusan, ada kalimat gini, ada kata-kata gini, demi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti dia sudah mewakili itu Tuhan di situ. Dia mewakili demi Tuhan nih, demi ketuhanan dia vonis orang. Bahkan hakim nih ketika ketok palu orang mati, dia bisa cabut nyawa orang tuh. Mati dia, hukum mati, tok. Mati orang itu ditembak besokannya. Berat. Makanya tugas hakim itu berat. Ancamannya gimana Kak? Bakal Oh nggak gitu Yola. Ancaman itu bukan berarti ke situ arahnya. Karena ada pasalnya. 369 itu kan pasalnya ancamannya adalah melakukan pencemaran, mengancam orang akan mencemarkan nama baik orang, atau membuka rahasia, itu ancamannya. Kayak misalkan Yola ini kedapatan masuk di dalam hotel gitu kan. Yola ini masuk dalam hotel dengan pria lain, padahal diketahui Yola ini sudah memiliki suami. Berarti Yola ini kan udah melanggar aturan hukum, sanksi, ada sanksi hukumnya, yaitu apa? Pasal perzinahan. Terus sama saya ketahuan, Yola cari saya. Habis Yola cari saya bilang, kamu kalau nggak mau saya kasih tahu suami kamu, atau saya nggak mau posting nih video kamu lagi indek hoi di sama selingkuhan kamu, ya kamu tutup mulut saya lah Yola, gitu kan. Ya terus kata Yola, berapa? Terus saya bilang ke Yola 5M. Yola nggak sanggup, nggak punya uang 5M. Yola punyanya 4M, katanya Yola. Ya udah 4M. Terus Yola bilang, yaudah Yola serahin tuh uangnya ke gua. Terus Yola bilang, janji ya, abis itu Raffi nggak boleh ya ngomong ke suami saya, dan nggak boleh juga Raffi ya nge-blow up di media sosial masalah video saya tadi masuk ke dalam hotel sama laki-laki kayak gitu misalkan. Oke Yola bersepakat kan ngasih uang. Pertanyaannya dalam kondisi apa Yola melakukan atau memindahkan uang Yola itu kepada seorang Raffi? Itu yang sedang harusnya Yola pertanyakan. Semudah itu. Bang, saya sebut namanya. Emang namamu Yola? Soalnya Yola ada lagi tadi di atas. Bang, kalau masalah flash disk, balik lagi. Itu kan pembuktian itu kan bentuknya dalam digital. Memang harus melalui ahli forensik juga, nggak bisa asal-asal langsung diputar. Kan namanya digital itu harus memenuhi dengan kriterianya, harus dilihat lagi bahwa oh betul ini benar-benar dihasilkan dari murni, bukan dari suatu atas dasar penyadapan. Misal, oh ini siapa yang berbicara di dalam ini, ada nggak hasil editingnya, ada nggak hasil pemotongannya, boleh nggak, sah nggak, itu kayak gitu. Jadi nggak bisa asal orang punya rekaman langsung diputar gitu, mana bisa. Apalagi ditanya ada kaitannya nggak sama kasus ini, ya jelas lah nggak ada kaitannya. Karena apa? Kalaupun hakim itu disuap, jaksa itu disuap, nggak juga bisa membebaskan terdakwa. Prosesnya tetap berjalan, hakimnya sama jaksanya diproses.
Jadi ketika ada kasus masalah katanya dugaan ini ada kriminalisasi, itu nggak akan pernah menggugurkan kasusnya, nggak akan pernah menggugurkan. Pasti jaksanya sama hakim yang diproses, cuma sidangnya tetap lanjut. Makanya kemarin Nikita Mirzani pas dia minta pulang, ya nggak boleh lah, mana bisa, ini kan nggak ada sangkut pautnya gitu. Memang harus diadili dulu, dibuktikan sampai vonis. Ya putar aja lah, minimal jawab kalau nggak boleh. Nah itu kan diterima majelis. Kalau sudah diterima majelis ya sudah. Majelis akan mempertimbangkan, nanti dia punya pertimbangannya kok. Banyak. Dia akan mempertimbangkan. Benar itu bang, nggak salah lagi. Menurut saya kalau RG benar nggak mungkin suap lagi. Oh iya, yang kita di Brownies ya. Jelas-jelas dokter Oki udah ngebantah. Nggak ada kalimat-kalimat yang mengarah bahwa dokter Reza ingin memberikan sesuatu. Itu dibantah sama dokter Oki sendiri. Ini lagi si Raditya ngomong mana-mana. Padahal itu dokter Oki aja temenan sama Nikita Mirzani kan, segitiga bermuda. Tapi dokter Oki ngomong apa? Berdasarkan fakta. Faktanya apa? Dokter Reza itu nggak ada keinginan untuk memberikan sesuatu. Dan itu sudah udah dikasih, dan itu sudah dikeluarkan pendapatnya di dalam persidangan. Jangan lupakan guys produk. Adam baca ini typingnya sekali aja Dam. Kalau mau typing banyak yang beda-beda, jangan yang sama-sama. Kalau masalah produk silakan aja sana. Produk itu nggak ada urusannya sama Reza Gladys. Itu bukan produk Reza Gladys. Ngomong-ngomong lagi di mana bang? Mau minta tanda tangan apa gimana? Kalau minta tanda tangan ntar gue kasih tahu. Iya, kenapa pakai label RG? Apanya? Sekarang siapa yang itu? Nempel siapa? Gimana sih? Yang bicara soal Badan POM adalah orang yang mengedarkan ataupun membuat. Pertanyaannya siapa yang mengedarkan dan kapan terakhir Glavisia itu mengedarkan itu? Nggak gimana sih pemikiran kalian ini? Kadang bingung juga nih sih ini. Padahal di faktur pembeliannya aja di persidangan itu jelas bahwa pembelian faktur yang ditunjukin di Nikita Mirzani itu 2023, lebih kacau lagi. Berarti kan ini kan jadi motifnya jadi makin kuat dong. Kok ada dia beli faktur 2023 mau nge-reviewnya 2025? Apa tujuannya sekarang gue tanya? Berarti makin kuat dong selama ini, berarti dugaan kita. Harusnya dia Iyalah. gue udah pegel sih. Pembuli apa pemeras nih biar lu seneng bang? Dua-duanya. Kita
Aman nggak kau botak? Aman apanya, baby? Ih, lucu banget manggilnya baby. Apa baby? Ini mirip JPW yang botak itu. Mirip botaknya doang. Kalau ganteng masih gantengan dia kayaknya. Kalau saya dikasih duit 4M pasti mau, bang. Mimpi lu, orang mau ngasih 4M cuma Raditya. Bingung kerja Raditya kerja. Minta lagi. Ada zaman sekarang mana ada orang ngasih duit 4M cuma bos. Oh, merek lagi. Merek nggak ada yang tempel. Itu bukan merek ini tempel. Kalau merek beda. Glavisia tuh nama klinik, bos. Kok merek? Tahu ah. Atas nama ada nama PT-nya. Itu ntar dari juga bakal dilepeh. BB botak popeng. Bang RD Lau, nggak bisa multi gue nih bang. Kena pelanggaran. Nggak bisa bikin komal. Gue pegel nih bacain tapping lu pada. Terlalu panas hari ini. Apanya bang ada lo terlalu panas? Santai bos, slow. Susah kasih paham otak teri. Ih betul bang Darwis. Sulit susu melilit. Susu melilit bang Darwis. Kita mau ngomong apa juga ditolak udah pasti. Udah namanya fans fanatik buta itu kadang udah nggak bisa lagi. Mereka tuh kalau misalnya kita yang ngomong kasar mereka tahu banget ya. Tapi kalau si NM yang ngomong kasar kayak mereka, oh nggak apa-apa, oh pasti ada alasannya, pasti ada sebabnya. Tai lo sebab. Itu. Kok dinormalisasi? Tadi aja nih ada ya influencer yang selama ini bela Nikita Mirzani nelfon sama gua. Sadar dia. Aduh, salah gua selama ini. Tapi gua nggak boleh sebut namanya. Namanya Boti. Nah, sadar dia. Oke bang, gue cari tahu nih bang. Oh betul bang. Kayak gitu. Cobalah. Jangan Nick Mir nggak takut masuk neraka. Kalian ikut dia. Nanti party pula kalian di neraka sama Marilyn Monroe. Saya Michael Jackson. Mau ambil resiko untuk masuk neraka ya, gila ya. Makanya kalau ngefans tuh yang positifnya ambil apa? Iya, goblok banget, mau banget. Nanti kalau lu pada ngata-ngatain dilaporin lu masuk penjara, mana mungkin NM nih potong jempol kaki gue kalau NM nolongin kalian kalau di penjara. Coba tes satu maki gue laporin. Pasti dia nggak akan nolong kalian. Ayo coba nih. Tes. Dipersilakan. Tes. Siapa yang maki kita laporin ini? Ditolong nggak kira-kira? Pakai akun asli ya. Ntar kalau lu dapat jawaban dari Nick Mir nggak nolong lu, baru kita cabut laporannya. Nggak apa-apa, tapi tes aja. Ini hidung penyok. Hidung gue yang penyok. Kalau penyok mah tuh. Anjir suara gue. Ini dulu nih pas gue main Muay Thai, pas kena Muay Thai. Nah, kena ini. Kena pukul, compeng jadi itu semua tuh si Sen siapa itu. Ntar kalau masuk penjara baru nggak ditolong Nick Mir. Yang penyok hidung gue nih lah, tulangnya gue tuh udah kagak rata tulang gue tuh. Kena pukul. Rata-rata musuhnya NM pada bersatu ya. Loh ya bagus dong. Artinya dia banyak musuh. Suara perempuannya kayak nggak asing. Ya dia orang sini, orang lokal, buat orang asing. Cibinong gue. Orang Cibinong. Kalau gue orang Jakarta coret.
buka komal nggak bisa, Mbak Dewi. Ini kan pelanggaran akunnya. Sampai tanggal berapa ya? Nggak bisa buka komal. Jadi live aja begini kayak orang nih. Udah detail banget Bang Nafi jelasin. Gue bilang gue tuh sakit hati karena Nick Mir tuh gini. Dibilang jawabannya mereka apa? Tanpa empati. Dia bilang apa? Derita lo katanya. Binatang panda. Itu aku Zanza. Bang, si Emma bertanya kenapa rekaman Kak Fitri bisa diputar, Tapi punya NM nggak bisa? Ya karena beda. lah lagi nih yang muter siapa? Dia juga. Astaga. Nggak ada kaitannya. Kalau kasus ini silakan ya. Hakim itu kan selalu udah mengingatkan setiap kali persidangan. Kalau memang ada indikasi kami menerima sesuatu, baik dari kami hakim, baik dari jaksa, silakan laporkan. Pengen nyantel deh, sorry bang. Sabotase dulu. Nih ya gue kasih tau sama lo ya Adam, ya. Lu justru yang kalau nonton dari pagi sampai malam repot ya. Kalau kami nih ya, puji Tuhan nih duduk-duduk dapat duit. Jadi kami ya memang main aja gitu, mau bersihin rumah ada ART, mau ngapa-ngapain ada orangnya gitu loh. Jadi lu gak usah repot-repot. Kenapa? Gue bisa ngomong gitu karena kami nggak buka affiliate, ya. Kami bukan affiliate. Terus kami juga tidak ngemis-ngemis koin dengan PKPK, ngerti gak lo? Nah, kembali ke host. Ada. Lu ada live-in mu sih? Gila, suara Zanza Bella menggelegar banget ya. Adam. Aku dan dirimu nggak bakal mudeng mbak, percuma. Betul, nggak bakal mudeng memang orang-orang ini dikasih tahu. Aku pan berbang sama bang, aku pan. Siapa yang perempuan itu, Mat? Ya udah, saya tetap support NM bang. Silakan, nggak ada yang larang. Support boleh. Yang mau support NM tuh nggak ada yang pernah kita larang. Silakan aja yang mau support. Cuman kalau sudah membahas ke dalam satu kasusnya, apalagi itu yang disampaikan dari pendukung Nikita Mirzani yang nggak benar, itu yang kita coba counter. Jadi bukan orangnya, silakan. Kalau masalah pribadi kalian ngefans sama Nikita Mirzani, monggo. Mendoakan silakan. Nggak ada juga buat larangan kalian berdoa. Nggak ada juga larangan buat kalian mengefans pada sesuatu. Nggak masalah. Cuman kalau udah sampai ke dalam masuk ke persoalan kasus, terus ada penggiringan opini bahwa ini adalah katanya suap, ini katanya adalah kesepakatan, ya itu kita counter. "20 tahun Roy." Ngomong apa mas? Ya lu dengernya apa? Kumis gue kayak lele nih, gue potong ah. Panggil gue boleh. Botak lele. Oke? Saya selalu Raffi dan Bella. Sama-sama bang Darwis. Dandi versus Bule. Egi sama Waroka kubu sebelah agak lah. Dandi versus Bule. Dandi mana sih? Dandi siapa sih? Oh, yang ghostis videonya itu. Iya, terus ghostis videonya sih. "Bebaskan Nikita Mirzani," kata dia. "Nikita Mirzani bukan kriminal." Gue ketawa ngakak gue guys. Gue bilang, "Lu ngapain sih teriak-teriak kayak gitu?" Emang dia, terus pertanyaan gue, dia teriak sama siapa? Dia ngomong sama siapa? Hakimnya kan udah nggak ada. Teriak sama siapa? "Oh, bebaskan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani bukan kriminal."
Terus gue bilang, dia teriak sama siapa? Berisik doang begitu mah. Berisik. Kebenaran akan menjadi jalannya bang. Betul, sepakat kalau itu gitu. Kasihan mereka bersatu untuk menumbangkan seorang NM. Aduh, ini bukan masalah bersatu untuk menumbangkan seseorang. Hukum ini sedang ngajarin buat kita semua bahwa setiap orang hidup di dunia ini, di negara ini nggak bisa asal-asalan. Dalam konteks kita bernegara, bermasyarakat, bersosial, itu semua tuh ada hukumnya. Termasuk mencari uang gitu. Mencari uang tuh nggak boleh yang namanya melanggar hukum. Itulah ini kita sedang disajikan kasus Nikita Mirzani itu sebagai pelajaran. Ada positifnya bisa kalian ambil, cuma negatifnya yang diambil akhirnya ini kayak gini. Kalian tuh tapping ngujat orang, segala nepos dibawa-bawa pret, padahal kubu kalian juga kayak beruk tuh kan. Ini itu contohnya salah satunya Adam. Dam. Cuma kata gue pikir kalau lu ngatain orang tuh minimal lu ganteng gitu Dam. Gue bingung si Adam nih, orang ngatain orang ini entah apa, kadang dilihat juga si Adam ganteng enggak kali. Tapi dia kan nggak meres, terus apa kalau bukan meres? Semenjak kasus ini kita jadi tahu hukum Indonesia. Apa Raditya? Apa yang ditahu? Save Bang Raffi. Tobat lo. Segera tobat Emma nih kasihan dia. Aku dan kuning, Bang Kuning. Apa kuning tuh? Kalau cari uang dari bandar judul boleh nggak bang? Nggak boleh. Main aja nggak boleh, haram tuh bandar judul tuh, haram. Apa yang tadi bilang ketar-ketir sama si Adam nih kalau Nikita Mirzani bebas? Kisah kita layaknya Gimana dengan si Panda yang teriak-teriak di pengadilan bang? Komentarnya dong. Itu ya itulah efek dari suatu perseteruan yang ada di masyarakat, terjadi kan di dunia nyata. Akibat apa? Akibat framing. Makanya framing, pembulian itu jangan. Akibatnya sampai ke dunia realnya juga gitu kan. Bang tolong penjarakan bandar judul dan istrinya Oh, parah itu. Kalau misalkan memang salah juga ntar penjara sendiri. Jadi nggak usah ribet-ribet lah. Silakan laporkan kalau memang tuduhan itu betul. Ntar ke bawah mimpi lo saking ngebahas Niki 24 jam. Kayaknya Nikinya lah yang nggak bisa tidur karena dia mungkin udah kenal sama si botak. Itu dia tuh di komen tau di VT gue. Aku Nikita Mirzani Mawardi 17. Janjian dia terngiang-ngiang kali ya Nikita Mirzani ini siapa nih si botak ini ya katanya. Bang angkat judul biar ramai dong. Judul yang mana? Bang Raffi kakak di rumah pakai skincare apa bang? Nggak pakai skincare gue mah. Emang gue apaan pakai skincare? Kalau mau pakai skincare mah tinggal pakai aja. Cuma gue orangnya nggak rempong gitu pakai skincare. Ngapain pakai skincare?
Gue begini aja nih, gue udah alhamdulillah bersyukur, anak gue lucu, istri gue cantik, apalagi coba duit ada, apalagi rumah udah ada, nggak nyicil, nggak ngutang, mobil ada 2, ganjil genap tinggal pakai tiap hari, mau mana ganjil genap, gitu aja hidup gue kan, apalagi syukurin aja sih. Motor ada, apalagi mau muka gua gimana, yang penting kan isi dompet. Coba tanya perempuan itu ngeliat dari muka apa dari isi dompet? Jawab cepat. Oh, istri gua mas skincare mahal bro. Saya kenal kalian dari kasus Bang. Iya kan, tapi kan teman-teman gue yang lain kan nggak lihat gue dari media sosial. Kabur yuk ngapain di sini, itu yang jadi pertanyaan gue. Lopo molas ada gitu yang nonton gitu ya gue. Jelasin botak apa itu produk tuh barang. Yuk kabur lah. Judul kasusnya bicarakan apa kasusnya? Terus yang dibukti di tangan itu bukan barang-barang. Pertanyaannya buat bininya orang. Ini bini orang bukan nih? Orang deh. Itu produknya siapa? Kapan dia beli? BPOM itu melakukan izin edarnya itu sampai kapan? 2025 bulan Februari, cuma dicabutnya November. Walaupun ditulisnya di situ Februari. Berarti kalau pembelian 2023 sebelumnya berarti sudah ada surat izin edarnya. Gitu aja nggak bisa menganalisis dengan sederhana. Genta ini lagi membahas kasus apa sih? Dewi Sinta. Namanya istri orang, hehe. Semuanya berarti dia istrinya semuanya dong ya. Kan orang semua sini orang nih, berarti istri semua orang dulu. Kamu istrinya siapa? Istrinya orang. Kamu istrinya apa? Istri orang. Masa istri orang semua? Nepos tuh siapa? 2324 udah dilarang. Udah dilarang pada bom produk kosmetik yang ada jarum suntiknya bang. Iya, pembeliannya kapan? Pertanyaannya masih aja. 2023 atau 2024 jelas-jelas faktur dari Nikita Mirzani itu 2023. Pilih teman yang positif bang, amin. Ya makanya gue nggak mau bergaul sama pendukung Nikita Mirzani. Nggak ada nilai positifnya. Tadi ada salah satu yang mungkin sering kalian lihat di VT-VT-nya influencer nelfon gue. Gue jelasin ceritanya, gue jelasin. Sadar dia. Tahap besokannya udah nggak bicara lagi pasti itu dia. Bicaranya udah lurus tuh, karena tadi udah mengiyakan. Gue kasih tau buktinya, apa yang selama ini di framing di akunnya Nikita Mirzani itu, lihat di VT-nya. Katanya manajer Glavitsia itu masih menjual 2 hari yang lalu, padahal di dalam 2 hari yang lalu VT manajernya Glavitsia itu sedang menjelaskan produk Rebirth Skin. Nah, bukan menjual, tapi di framing seolah-olah menjual. Lucu kan? Pertanyaannya, dia menjual 2003 sampai 2024. NM-nya belinya tahun berapa? Ulang-ulang lu, gemes juga gue. Emang boleh bang ada jarum suntiknya pada saat itu? Boleh, sebelum izin edar dicabut. Sebelum izin edarnya dicabut boleh. Ya kan?
Boleh naik, nggak bisa Bang Mr. Blind, nggak bisa komal. Ini masih apa namanya? Pelanggaran, nggak bisa naikin orang. Gue juga nggak bisa multi. Makanya gue multi pakai akun yang satu lagi kalau multi komal. Om, kasih mami. Apa tuh? Oh, oke. Bini lu miss kosong. Ya terserah. Intinya kalau 2003 produk itu sudah dilarang, tidak boleh dijual, belikan. Dari mana 2003? Ah, parah. Jika Niki belinya sebelum izin itu dicabut, nggak mungkin di up bang. Gimana sih? Lu pada nonton sidang nggak sih? Siapa sih namanya nih? Alvino. Kalau Niki belinya sebelum izin itu dicabut, nggak mungkin di up bang. Lah, justru itu yang jadi pertanyaan di kita semua harusnya. Kenapa dia belinya sebelum izin edarnya dicabut, tapi dia speak up-nya pas setelah izin edarnya dicabut? Buat apa? Buat apa? Tujuannya apa? Sedangkan penjualan dalam bentuk voucher yang dilakukan Raja Gladys pun itu sampai Mei 2024. Nah, pertama kali Badan POM mengupdate itu November 2024, berarti sebelumnya dong. Ya. Dan ini menjadi janggal ketika Badan POM kemarin terakhir update itu tiba-tiba berubah jadi Februari 2024. Ada apa? Ada apa Badan POM? Badan POM kenapa? Badan POM lagi kenapa? Kurang tidur. Terus dibilang lagi Badan POM katanya Glavisa Glowing Booster Cell tidak ada izin Badan POM. Badan POMnya kenapa lagi? Berarti itu lagi ngantuk adminnya ya. Ngomongin orang berisik ini juga berisik banget lah. Ya kan gue ngomong sendiri di sini, gue emang lagi live kok. Katanya Bang Rapi nggak mau mendukung GCM. Oh, hari ini pendukungnya berarti ya. Harga pasti omsetnya berkurang. Nggak tahu ya, karena gue bukan adminnya. Gue bukan admin PT-nya, jadi gue nggak tahu. Giliran Badan POM dukung NM, woi, udah diakuin ternyata sama ini Badan POM dukung NM. Aduh, Badan POM tuh netral, cuman adminnya aja lagi kayak ngantuk gitu tuh nggak lo, kayak kurang tidur kayaknya kali. Ini Glavisa produk kali, ini Glavisa Glowing Booster Cell. Padahal bukan. Kalau memang katanya Glowing Booster Cell itu adalah produk, harusnya tampilin produknya di situ. Ini loh, yang tidak izin Badan POM itu baru tugasnya Badan POM. Gue udah capek ngomong mulu ya. Litikin kak, litikin. Udah gue ngantuk. Gue mau komal-komal aja, gue mau berisik. Nah,